Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi di Kingdom Community. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita hingga saat ini di tengah pandemi, di tengah virus yang belum berhenti sampai sekarang. Biarlah kiranya kita tetap tenang, kiranya kita menikmati damai sejahtera daripada Tuhan, kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan kita yang paling utama. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam komunitas kita, tapi kita akan mengawali dengan sebuah pertanyaan dan ini bisa diajukan masing-masing untuk bisa saling sharing. Pertanyaannya begini, bagaimana reaksi kita, perasaan kita ketika kita berbicara dan kita dicuekin ya? Kita tidak dianggap. Apa yang kita sampaikan sepertinya tidak dihargai. Dan itu kaitkan seandainya Tuhan juga berbicara kepada kita, tetapi ternyata kita mengabaikan, kita cuek. Nah, hari ini kita ingin bahwa apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, kita perhatikan, kita tidak cuek. Tapi kita mau benar-benar dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini kita bicara tentang warisan apa yang dapat kita berikan kepada generasi kita, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, sebagai orang percaya tentunya perjalanan hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Perjalanan hidup kita masih akan diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, kita akan belajar dari seorang bernama Obed-Edom. Sebelum kita bahas tentang Obed-Edom ini, kita tentu ingat bagaimana tabut Allah pernah dirampas oleh orang Filistin dalam sebuah peperangan. Karena bangsa Israel meninggalkan Allahnya, maka Allah mengizinkan orang Filistin itu merampas, mengambil tabut Allah. Tapi ditaruh di kuil Dagon, dan patung si Dagon itu malah jatuh tertelungkup ketika ditaruh berdampingan dengan tabut Allah. Bukan hanya itu saja, hukuman Tuhan datang kepada orang-orang Filistin. Makanya orang Filistin tidak mau. Ya. Dan tabut Allah ini akhirnya ditaruh di rumah seorang imam bernama Abinadab. Nah, saudara, Abinadab ini kemungkinan besar dia adalah seorang Lewi. Dan tahukah kita bahwa tabut Allah itu ada di rumah Abinadab selama 20 tahun. Dan Daud punya kerinduan untuk tabut Allah ini dikembalikan ke Yerusalem. Bagi Daud, tabut Allah ini bukan sekedar perkakas biasa yang ada di ruang Maha Suci. Tapi lebih daripada itu, tabut Allah berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tentang hadirat Allah. Makanya Daud ingin mengembalikan tabut Allah ini ke Yerusalem. Dan saudaraku, ketika sampai di rumah Abinadab, maka dua anak Abinadab berada di samping kereta untuk mengangkut tabut tersebut. Cara ini jelas cara yang salah, karena tidak pernah Alkitab berbicara bahwa tabut Allah itu akan boleh diangkut oleh kereta. Dan tabut Allah seharusnya harus dipikul oleh Imam Lewi. Harus dipikul, tidak boleh diangkut. Dan apa yang terjadi ketika diangkut oleh kereta? Maka anak Abinadab, yaitu Uza, itu ketika kereta itu tergelincir, maka secara refleks ia menyentuh. Dan apa yang Alkitab katakan? Di dalam 2 Samuel 6 ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Karena keteledoran Uza tidak mengikuti prosedur kekudusan Tuhan, aturan Tuhan. Apa yang dianggapnya baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Uza, sebuah kebodohan. Ide menaruh tabut Allah di atas kereta itu sudah perbuatan yang salah. Sebuah kebodohan, apalagi ketika tergelincir dan disentuh, maka menyebabkan kematian buat Uza. Nah, saudaraku, Daud menjadi begitu marah, sekaligus dia gentar dan takut betapa maha sucinya dan maha kudusnya Tuhan tidak bisa dibuat sembarangan. Tidak bisa diformulasikan menurut aturan manusia. Harus mengikuti aturan Allah. Makanya akhirnya Daud
menaruh tabut ini dititipkan di rumah seorang bernama Obed-Edom. Obed-Edom ini bukan orang Israel, tetapi dia adalah orang Filistin yang tinggal di Gad. Tapi yang menarik adalah Obed-Edom ini rupanya dia adalah seorang yang menjadi pengikut Daud. Tidak hanya berhenti sampai di situ, dia juga ikut Allahnya Daud. Jadi dia ikut menyembah Allahnya Daud. Makanya ketika tabut Allah berada di rumah dia, ia begitu senang, ia begitu gembira, dan ia begitu menghargai tabut Allah tersebut. Ia menjaga kekudusan Tuhan. Ia sangat menghormati tabut Allah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Obed-Edom juga mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana mereka bisa menghargai tabut Allah tersebut. Bisa memberikan penghormatan kepada hadirat Tuhan. Maka Alkitab berkata bahwa Allah sangat memberkati Obed-Edom. Hanya 3 bulan. Tetapi Obed-Edom menjadi orang yang tahu dan paham bagaimana caranya menghormati Tuhan. Nah, saudaraku, Alkitab berbicara begini. Di dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 dan 5 ini berbicara tentang anak-anak Obed-Edom. Nah, Alkitab berkata begini, Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yosabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Nathanael, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isahar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Nah, saudara, garis bawahi kata sebab Allah telah memberkati dia. Bukannya tanpa alasan Allah memberkati Obed-Edom dan keturunannya. Karena apa? Karena Obed-Edom adalah seorang pribadi yang tahu bagaimana menghormati Tuhan dan mewariskan rasa hormat itu kepada anak-anaknya. Dan kita lihat bagaimana anak-anaknya juga punya nama arti yang luar biasa. Anak Obed-Edom ada 8. Yang pertama Semaya, artinya obeying the Lord, mentaati Tuhan. Yang kedua Yosabat, having a dowry, mempunyai mas kawin. Yang ketiga Yoah, artinya brother of the Lord, saudara dari Tuhan. Yang keempat Sakhar, artinya a prize, sebuah harga. Yang kelima Nathanael, artinya the gift of God, hadiah dari Allah. Yang keenam Amiel, berarti the people of God, rakyat atau orang pilihan Allah. Yang ketujuh Isahar, artinya reward, penghargaan. Yang ke-8 Peuletai, artinya my works, hasil pekerjaan-pekerjaanku. Anak-anak yang lahir dari Obed-Edom adalah anak-anak yang diajarkan, diwariskan bagaimana mereka bisa menghormati Tuhan. Nah, bukan hanya sampai di situ, tidak berhenti pada generasi itu, tapi pada generasi berikutnya pun kita lihat bagaimana berkat Tuhan tetap turun dan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Nah, kita akan baca di dalam berikutnya ya, ayat berikutnya 1 Tawarik 26 ayat 6 sampai 8. Bagi Semaya, ini anaknya Obed-Edom, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 7, anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semaha, orang-orang gagah perkasa. Ayat 8, mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom, sebuah keluarga besar. Tapi keluarga besar bukan keluarga yang merugikan, bukan keluarga yang korupsi, tapi keluarga yang memberkati. Dan kita tahu beberapa kata disebutkan bahwa anak-anak daripada Obed-Edom, cucu-cucu keturunannya adalah disebutkan orang-orang gagah perkasa. Nah, gagah perkasa dari bahasa Ibrani Chayil, yang artinya kuat, tangguh, cakap, dan berbudi luhur. Kuat, tangguh, cakap, dan berbudi luhur. Orang-orang ini pasti akan menjadi orang-orang yang memberkati.
Karena apa? Karena diawali dari seorang pribadi yang bernama Obed-Edom menghormati Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, dan tahu bagaimana menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup mereka. Saudara, bukankah kita juga rindu punya anak-anak seperti anak-anak Obed-Edom, bukan? Mereka kuat, tangguh, cakap, dan berbudi luhur. Artinya mereka menjadi berkat. Hidupnya menolong orang lain. Hidupnya menjadi terang. Hidupnya menjadi garam bagi orang lain. Hidupnya menginspirasi orang lain. Awali itu dengan sebuah sikap menghormati Tuhan. Saya rangkum hanya 3 hal saja bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Yang pertama adalah menghargai namanya. Yang kedua menghargai firman-Nya. Yang ketiga menghargai anugerah-Nya. Nah, saudaraku, di zaman sekarang ini begitu banyak orang sembrono dengan nama Tuhan. Ya, mereka membuat guyonan dengan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan akhirnya tidak ada rasa hormat terhadap Tuhan. Kalau kita menyebut nama Tuhan, sebutlah dengan sungguh-sungguh. Ucapkan dengan penuh rasa hormat dan gentar kepada yang empunya nama yang kudus, yaitu Allah kita. Kemudian juga menghargai firman-Nya. Ketika firman disampaikan, terimalah dengan sungguh-sungguh dan lakukan. Kalau kita ibadah on-site maupun online, ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh ketika kita mendengarkan firman. Ketika kita sedang beribadah, milikilah sikap seolah-olah kita memang berada beneran di sebuah gedung bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Bukankah kita seringkali sulit ya kalau kita beribadah secara online, lalu benar-benar fokus dan sungguh-sungguh. Ada saja banyak godaan. Tetapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tubuh, jiwa, roh kita persatukan dalam harmonisasi untuk kita mempermuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat siapa yang menyampaikan firman, supaya kita diberkati. Ya. Kemudian berikutnya apa? Menghargai anugerah-Nya. Kebaikan Tuhan sudah kita rasakan, keselamatan yang diberikan adalah anugerah yang kita tahu sendiri bahwa seharusnya kita nggak layak untuk terima kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit buat kita, menyelamatkan kita. Kita sudah terima keselamatan itu. Karena itu, yuk kita sungguh-sungguh dengan penuh rasa takut dan gentar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ya, jangan lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak tinggal lagi dalam habitat dosa, tapi kita sudah mengalahkan. Kalaupun kita berbuat dosa, ada Allah yang sanggup mengampuni kita. Kita minta ampun, kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan dari hari ke hari kita semakin diserupakan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kiranya ini menjadi inspirasi buat kita. Ya. Kita semua dapat mewariskan nilai-nilai kerajaan ini kepada anak-anak kita. Ya. Warisan tidak hanya berbicara tentang harta. Ya. Kalaupun kita tidak punya harta yang banyak, kita tidak punya mobil yang banyak, kita tidak punya rumah yang besar untuk dapat diwariskan kepada generasi kita, tapi kita punya nilai. Kita punya rasa hormat dan takut akan Tuhan yang dapat kita ajarkan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, kita banyak di rumah, saya mengajak kita semua, yuk kita harus bangun mesbah keluarga. Kesempatan bagi kita untuk kita berinteraksi, saling menguatkan, ya. Kemudian apa? Saling bisa mengampuni, ya. Kemudian juga apa? Bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bangun mesbah keluarga setiap hari. Itu akan memberi kekuatan buat kita semua. Baik, saudaraku, ini menjadi refleksi buat kita, ya. Sebelum kita akan berdoa, ya. Ada 3 pertanyaan yang menjadi refleksi buat kita. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mempunyai hidup yang menghargai dan menghormati Tuhan? Kemudian yang kedua, bagaimana jam doa pribadi dan jam mesbah keluarga kita? Apakah kita sudah melakukannya? Atau enggak melakukan? Atau jarang melakukan? Lakukan lebih giat lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita miliki supaya kita mempunyai kehidupan yang mewariskan hal-hal bernilai kekal kepada anak-anak kita. Buat komitmen penting, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita mengadakan perubahan. Ya. Tidak ada kata terlambat.
Tidak ada kata terlambat. Biarlah kita mengawali saat ini juga untuk berkomitmen mewariskan apa yang dapat kita wariskan kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kerajaan Allah, rasa takut, hormat, gentar kita kepada Tuhan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kuat, gagah, dan berbudi luhur, serta mempermuliakan Tuhan kita. Biarlah kiranya nama Yesus Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan pada saat ini Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar tentang mewariskan nilai-nilai kerajaan, rasa takut, gentar kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kebaikan-Mu menyertai kami, perlindungan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.